Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Solen 3 chapter 1393. Chapter 1393, Go for wool and come back shorn. Kamu milikku. Kali ini, aku pasti tidak akan membiarkanmu meninggalkan Star Luo. Pada saat ini, dia tiba-tiba memperhatikan liontin itu tergantung di leher Tang Wulin. Itu adalah sisik berwarna platina yang menyerupai cangkang. Itu sangat cocok dengan Tang Wulin. Apa itu? Dai Yun secara naluriah menyentuhnya. Tiba-tiba, sebuah tangan yang besar dan kuat meraih telapak tangannya, dan dia melihat Tang Wulin membuka matanya. Pada jarak sedekat itu, matanya tampak lebih indah, meski saat ini agak merah. Dengan tambahan nafasnya yang agak sulit, Dai Yun merasa sedikit terkejut dan sedikit ketakutan mulai merayap ke dalam hatinya. Di mana saya? Tang Wulin berkata dengan susah payah. Kenyamanan dan peningkatan yang dia rasakan saat berkultivasi benar-benar telah membangkitkan motivasi yang dalam-dalam dirinya. Namun, saat efek samping obat mulai berpengaruh, mutiara Dewa Es dalam sisik Raja Naga Perak di dadanya mulai melepaskan denyut dingin untuk menyeimbangkannya. Namun, obat ini sendiri tidak beracun dan sama sekali tidak berbahaya bagi Tang Wulin. Oleh karena itu, meskipun efek sampingnya agak ditekan, Tang Wulin masih terpengaruh. Dai Yun bersandar di atasnya. Tubuhnya yang lembut dan halus berangsur-angsur membuat Tang Wulin sadar. Tepat ketika dia hendak menyentuh sisik Raja Naga Perak, dia bangun. Mata mereka bertemu. Dai Yun merasa seolah-olah semua pori-porinya membesar dalam sekejap. Rambutnya berdiri tegak dan hatinya dipenuhi dengan kecemasan yang sulit dijelaskan. Pikirannya menjadi kosong. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana ini bisa terjadi? Saya pikir dia akan pingsan setelah minum obat. Kenapa dia bangun sekarang? Tang Wulin mulai sadar kembali. Namun, dia juga bisa merasakan darahnya mendidih pada saat bersamaan. Energi panas yang aneh namun kuat muncul di dalam dirinya. Detak jantungnya terasa semakin cepat. Kulit pergelangan tangan yang lembut dan kenyal yang dia pegang di tangannya dan gadis muda di hadapannya yang praktis tidak memiliki apa-apa merupakan godaan besar baginya. Apa yang salah dengan saya? Sejak kapan pengendalian diri saya menjadi lemah ini? Ketika pikiran Dai Yun menjadi kosong, pikiran Tang Wulin sendiri adalah tumpukan lumpur. Dia tidak dapat memahami situasi apa yang sebenarnya dia alami. Baru sekarang Dai Yun menyadari bahwa beberapa hal tidak sesederhana yang dia pikirkan. Dia awalnya berharap bahwa semuanya akan berjalan dengan sendirinya begitu dia mendapatkan Tang Wulin di sini dan obat tersebut memberikan efeknya. Semuanya seharusnya terjadi seperti yang dikatakan novel itu. Namun, ketika dia benar-benar menghadapi Tang Wulin dalam kenyataan, terlepas dari seberapa ingin dia mengikuti rencananya sendiri, pada saat ini, satu-satunya keinginannya adalah menemukan lubang dan bersembunyi di dalamnya. Ini benar-benar membuatnya cemas, dan itu juga memalukan. Apa yang harus saya lakukan? Apa yang harus saya lakukan? Apa yang harus saya lakukan? Dai Yun hanya memiliki satu pikiran di kepalanya saat ini. Dia terus berkata pada dirinya sendiri, aku akan mati. Tang Wulin juga dalam kondisi grogi. Sepertinya ada api yang menyala di matanya, dan bidang penglihatannya mulai kabur. Dia dengan jelas melihat bahwa itu adalah Dai Yun tetapi di saat berikutnya, kesadarannya mulai memudar. Panas dalam dirinya meningkat. Bahkan mutiara Dewa Es tampak tidak berdaya untuk menghentikan perkembangannya, atau mungkin mutiara Dewa Es tidak menekannya sama sekali. Penglihatannya kabur, dan dia sepertinya telah melihat orang yang paling dicintainya. Gu Yue, kata Tang Wulin kosong. Ketika mendengar namanya, Dai Yun menggigil seolah kedinginan. Dia juga langsung terkejut kembali ke akal sehatnya. Pikiran pertamanya adalah bahwa obat itu efektif. Kalau tidak, Tang Wulin tidak akan memanggil nama itu sambil menatapnya. Persetan dengan itu, saya akan mati jika saya mati. Ketika dia memikirkan hal ini, dia menguatkan dirinya seolah-olah dia akan memberi makan dirinya sendiri kepada seekor naga. Dia mengertakkan gigi dan mendekat, memeluk pinggang Tang Wulin. Dia tidak yakin apa yang harus dia lakukan selanjutnya, tetapi dia tidak bisa kurang peduli. Dia memutuskan untuk berimprovisasi. Seperti yang diharapkan, Tang Wulin merasakan stimulus eksternal yang kuat. Tubuhnya bergetar dan esensi darah yang melonjak di dalam dirinya bangkit kembali.
Sama seperti yang diprediksi Dai Yun Er, karena esensi darah Tang Wulin yang kuat dan dengan bantuan obat, efeknya akan beberapa kali lebih besar daripada ketika digunakan pada orang biasa. Raungan naga rendah sepertinya berasal dari tenggorokannya. Dia secara naluriah memeluk Dai Yun Er. Ketika dia bersentuhan dengan kulitnya, Tang Wulin merasa seolah-olah seluruh tubuhnya akan meledak. Dia sangat membutuhkan titik ventilasi. Dai Yun Er menutup matanya. Meskipun dia sangat cemas sehingga dia bisa mati, dia tidak punya niat untuk mundur. Tang Wulin adalah Tang Wulin. Meskipun obat tersebut telah membawa esensi darahnya ke titik didihnya saat ini, rangsangan yang kuat juga membuat semangatnya sedikit berubah. Dia mengambil kesempatan ini untuk menggigit lidahnya dan rasa sakit itu menyentak kesadarannya kembali. Dia mendorong Dai Yun Er ke samping, menjauh dari pelukannya. Dia menggeram, "Kamu bukan Gu Yue." Dia bahkan tidak bisa mengenali siapa orang di depannya. Namun, dia bisa memastikan bahwa orang yang ada di pelukannya barusan bukanlah orang yang dia cintai. Dai Yun Er jatuh ke tempat tidur karena dorongannya. Kesedihan yang tak terlukiskan muncul dalam dirinya. Bahkan sekarang, dia hanya memikirkannya. Apakah dia tidak menyukaiku sedikit pun? Pada saat ini, sisik Raja Naga Perak berwarna platinum tiba-tiba meledak dengan cahaya terang. Gelombang udara dingin dilepaskan dari dalamnya setelah diaktifkan oleh sisik Raja Naga Perak. Justru aura Ice God Pearl. Tang Wulin merasa seolah-olah seseorang telah menumpahkan seember air es padanya. Dia segera sadar. Pada saat ini, ada kesibukan dan siluet yang sangat dia kenal muncul di hadapannya. Rambut peraknya yang panjang, halus, tergerai longgar di bahunya. Mata ungunya yang besar bersinar seperti kristal ungu. Dia mengangkat tangan dan menggunakan kendali atas Dai Yun Er di sampingnya. Dai Yun Er saat ini dalam kondisi bingung. Dai Yun Er bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melihat siapa pendatang baru itu ketika dia kehilangan kendali atas tubuhnya sendiri. Kemudian, dia merasakan dunianya terbalik saat sekelilingnya menjadi gelap. Tang Wulin hanya melihat Dai Yun Er didorong ke bawah tempat tidur di bawah paksaan kekuatan jiwa. Ketika dia melihat orang di depannya, mata Tang Wulin kembali kabur. Air es yang awalnya menenangkan hasratnya sekarang seperti percepatan. Nyala api gairahnya membara lagi. Panas, sangat panas. Gu Yuena juga terkejut saat melihat Tang Wulin di depannya. Dia datang ke sini karena dia merasakan gangguan intens dalam emosi Tang Wulin melalui sisik Raja Naga Perak. Bahkan seolah-olah hidupnya dalam bahaya. Namun, dia tidak menyangka akan menyaksikan pemandangan seperti itu ketika dia tiba. Naluri pertamanya adalah menyerahkan dirinya pada rasa malu dan amarah. Dia tidak akan pernah mengira bahwa Tang Wulin dan Dai Yun Er akan berhubungan. Namun, ketika dia merasakan perubahan aura Tang Wulin, dia langsung merasakan ada yang tidak beres. Tang Wulin jelas sedang tidak waras saat ini. Juga, begitu dia berteleportasi ke sini, dia telah melihat Tang Wulin mendorong Dai Yun Er menjauh. Meskipun dia masih marah, dia secara kasar bisa mengetahui apa yang sedang terjadi. Dai Yun Er pasti menggunakan metode yang tidak diketahui untuk merangsang tubuh Tang Wulin. Itu juga merupakan stimulus yang sangat kuat. Kulit Tang Wulin semerah udang masak. Sepertinya juga ada api yang menari-nari di matanya. "Apakah itu kamu?" Suaranya sedikit serak dan bahkan bergetar, sementara tubuhnya juga menggigil. Dia tampak seperti menahan rasa sakit yang tak terkatakan. Apa yang terjadi padamu?" Pikiran Tang Wulin benar-benar kosong. Bahkan dalam kondisinya saat ini, dia bertahan dan menunggu sampai penampilan Gu Yuena. Ketika dia melihat kekasihnya muncul di hadapannya, tali terakhir di dalam dirinya putus. Dia tiba-tiba menggeram dan memeluk Gu Yuena dengan erat. Bibir panas teriknya menutup setiap pertanyaan yang dia miliki. Aura yang berkobar langsung membuat pikiran Gu Yuena menjadi kosong sejenak juga. Kemudian, dia merasakan tangannya yang besar dan kuat di bagian sensitifnya. Pada saat itu, Dai Yun Er adalah orang yang paling canggung. Dia tidak bisa berbicara atau bergerak. Dia dikelilingi oleh kegelapan di bawah tempat tidur, tapi dia bisa dengan jelas mendengar suara aktivitas di atasnya. Tidak mungkin. Apakah mereka? Siapa itu? Dia tidak memperhatikan pendatang baru itu dengan baik. Dia hanya memiliki perasaan samar-samar bahwa itu adalah seorang wanita. Namun, dia telah mendengar kata-kata Tang Wulin. Mungkinkah Gu Yue? Apakah dia di sini juga? Untuk beberapa waktu, Dai Yun Er merasa sangat malu dan marah hingga dia bisa mati. Ini adalah pertama kalinya dia berada dalam situasi yang sangat canggung.
Setelah jeda beberapa saat, Gu Yuena tidak punya pilihan selain meletakkan telapak tangannya menghadap keluar ke tubuh Tang Wulin. Tidak, saya tidak bisa melakukan ini. Jika kita benar-benar melakukan sesuatu, auraku mungkin akan merangsang aura Raja Naga Emas untuk bangkit kembali. Jika itu terjadi, dia akan dalam bahaya. Ketika dia memikirkan hal ini, dia berhasil mengangkat tangan dan dia menekan sisik Raja Naga Perak di leher Tang Wulin. Dia memasukkan kekuatan jiwanya untuk mengaktifkan aura Mutiara Dewa Es yang seharusnya menekan emosi Tang Wulin yang berkobar saat ini. Namun, dia segera menyadari bahwa itu semua sia-sia. Aura Mutiara Dewa Es memang muncul, tetapi dalam kondisinya saat ini, itu seperti menuangkan minyak ke atas api. Soul Land 3 Chapter 1394 Chapter 1394 Gu Yue. Obat yang diminum Tang Wulin itu sendiri merupakan suplemen yang tidak berbahaya bagi tubuh. Sebaliknya, itu membawa manfaat besar bagi pengguna. Mutiara Dewa Es memiliki tingkat kesadaran tertentu. Ketika tidak bisa merasakan ancaman apapun, aura yang dilepaskannya akan dibatasi. Selain itu, esensi darah Tang Wulin telah mencapai titik didihnya. Itu bukanlah sesuatu yang bisa ditekan oleh Ice God Pearl. Gu Yuena merasakan tubuhnya menjadi dingin. Pakaiannya sudah dirobek oleh Tang Wulin. Dia berbaring di sana ketakutan saat dia merasakan tangan-tangan panas yang seperti besi solder tanpa henti menggeledah tubuhnya. Stimulus yang kuat juga membuat emosinya liar. Ini berbeda dibandingkan saat Tang Wulin berubah menjadi naga darah sebelum ini. Saat itu, emosinya juga sedang liar, namun keliarannya dipenuhi aura kehancuran. Saat ini, dia sangat panas karena dia diatasi oleh panas invasif. Garis keturunan mereka memiliki akar yang sama dan mereka saling menarik. Apalagi mereka berdua dipenuhi dengan cinta sejati untuk satu sama lain. Setelah kecemasan sesaat, emosi Gu Yuena mulai kehilangan kendali juga. Dia secara naluriah membalas pelukan Tang Wulin. Gu Yue, terdengar suara yang dalam dan serak. Tubuh indah Gu Yuena bergetar. Air mata mulai mengalir dari sudut matanya. Pada akhirnya, dia adalah orang yang sangat dia cintai. Mata Gu Yuena berlinang air mata. Namun, dia masih memegangnya erat-erat. Di lubuk hatinya, dia berteriak, "Idirot, maukah kamu sudah bangun? Saya tahu bahwa Anda sudah sembuh. Hanya saja Anda tidak mau menerima kenyataan. Tetapi apakah Anda bahkan bersedia memberi saya ini sekarang? Meskipun demikian, saya tidak menginginkannya. Bangun, naik." Dalam sekejap, mata ungu Gu Yuena berbinar. Sepertinya ada dua pusaran perak di kedalaman matanya, melahap segala sesuatu di sekitarnya. Tampaknya ada gelombang kejut emosional yang tak terhitung jumlahnya yang terkandung di dalam pusaran perak. Dia menghela nafas lembut, tatapannya sedikit berubah dan transformasi aneh terjadi. Itu adalah naluri alami bagi seorang pria. Tubuh yang goyang, beriak, dan indah dalam pelukannya telah menyingkirkan semua alasan dari benak Tang Wulin. Dia membebaskan diri dari semua hambatan melalui kerja kerasnya. Dia melakukan tugas itu dengan penuh semangat dan sangat mendesak. Tubuh cantiknya bergetar saat dia merasakan panas yang menyengat mendekat. "Sayangku," terdengar suara gemetar Gu Yuena. Dengan geramannya yang dalam, tubuh mereka mengalami perubahan yang aneh. Pola seperti jaring emas yang menyerupai sisik muncul di tubuh Tang Wulin. Demikian pula, pola sisik seperti jaring perak muncul di Gu Yuena pada saat yang bersamaan. Mereka berpelukan erat, sinar emas dan perak terus bersinar lebih terang dan akhirnya membentuk pancaran 9 warna. Itu menyelimuti mereka seperti kepompong besar. Di tengah suara kontak yang kuat dan tergesa-gesa, suara terengah-engah yang lembut dan tak henti-hentinya berangsur-angsur naik. Di bawah penutup pancaran 9 warna, kedua kekasih itu akhirnya bersatu kembali dalam situasi ini. Efek panas dari obat mulai mereda. Aura Raja Naga Emas dan Perak menyatu. Jiwa dan tubuh mereka bangkit berulang kali dalam pancaran 9 warna itu. Sepanjang malam, mereka tidak mengatakan apa-apa. Bagi orang lain, itu adalah malam tanpa tidur. Yang mulia, sesosok muncul di samping sisi Kaisar Bintang Luo, Dai Tianling, diam-diam dan membungkuk. Dai Tianling melihat ke langit yang cerah di luar. Alisnya terjalin erat, apa belum selesai? Ekspresi orang itu menjadi aneh. Dia mengangguk sedikit, sepertinya begitu. Sebagai subjek yang paling dapat diandalkan yang mulia, dia adalah orang yang paling dipercaya oleh Dai Tianling. Namun, bahkan dia merasa insiden saat ini sedikit membingungkan. Ekspresi Dai Tianling menjadi masam. Ini berlangsung terlalu lama. Bagaimana Yun Er bisa menerimanya?
Apakah mereka membuat banyak keributan? Orang itu mengangguk sedikit. Namun, Anda mungkin tenang, Yang Mulia. Saya telah memerintahkan semua orang di sekitar untuk membersihkan tempat itu. Tidak ada yang akan mendengarnya. Ekspresi Dai Tianling menjadi sangat aneh. Itu juga yang pertama baginya untuk melakukan sesuatu seperti ini. Ketika dia memikirkan fakta bahwa ini adalah pengalaman pertama putrinya, sebagai seorang ayah, dia memiliki emosi yang saling bertentangan. Dia merasa bahwa dia bahkan tidak bisa melupakan kebencian yang dia miliki untuk bocah itu bahkan jika dia mencabik-cabiknya saat dia masih hidup. Namun, dia juga merasa sedikit terhibur pada saat bersamaan. Itu berhasil. Namun, apakah tubuh pemuda itu terbuat dari baja? Sudah sepanjang malam, Tang Wulin tidak pernah merasa bahagia seperti hari itu. Sejak kepergian orang tuanya ketika dia berusia 10 tahun, satu-satunya saat dia merasakan kebahagiaan seperti itu adalah selama festival kencan takdir Dewa Laut ketika Gu Yue setuju untuk berkencan dengannya pada akhirnya. Namun, kali ini berbeda dari yang terakhir. Kali ini, dia tidak hanya bahagia secara emosional, tetapi juga secara fisik. Pada tengah malam, dia sudah sembuh dari efek obat. Namun, pemandangan di hadapannya masih membuat pembuluh darahnya membesar. Tubuh si cantik terbaring horizontal di hadapannya. Dia tidak tahu mengapa dia ada di sana bersama Gu Yuena, tapi dia juga tidak berniat mencari tahu. Saat itu, dia hanya ingin memperpanjang kebahagiaannya. Yang lebih mengejutkannya adalah auranya berbeda. Meskipun penampilannya sama seperti sebelumnya, sedikit perubahan dalam suaranya dan cara dia memandangnya berbeda dari bagaimana Gu Yuena bertindak. Itu dia, dia kembali. Dengan kekuatan spiritualnya di spirit domain, Tang Wulin dapat sepenuhnya memastikan bahwa orang di pelukannya saat ini adalah gadis yang paling dia rindukan di dalam hatinya dan yang dia harap akan kembali ke sisinya. Karena mereka sudah dalam kondisi seperti itu, apalagi yang harus dipikirkan. Selain itu, orang di bawahnya sepertinya telah melupakan semua pengekangan. Dia telah membuka semua kuncinya dan dengan penuh semangat mencari lebih banyak. Pancaran 9 warna yang aneh mengelilingi dan menyinari mereka. Dia masih mengendalikan emosinya dan segel Raja Naga Emas belum rusak. Sebaliknya, Tang Wulin dipengaruhi oleh aura Gu Yuena, menjadi tenang dan pendiam. Semua emosi negatifnya tampaknya telah dibersihkan dengan bersih dari sistemnya selama momen paling membahagiakan dalam hidupnya ini. Karenanya, seorang pria harus memiliki seorang wanita di sisinya. Tang Wulin merasakan ini dalam-dalam. Dia memeluknya erat dan merasakan kehangatannya. Tubuh mereka tidak seperti orang biasa. Mereka tidak istirahat sepanjang malam. Dia menghela nafas panjang. Tang Wulin tidak bisa menghitung berapa kali mereka bercinta malam itu. Dia merasakan sinar matahari menyinari dirinya melalui jendela. Dia terus memeluknya erat-erat, tidak mau melepaskannya. Gu Yue, dia memanggil dengan lembut di samping telinganya. Gu Yue bergumam pelan. Matanya tertutup rapat sementara wajah cantiknya memerah. Aku cinta kamu. Tang Wulin melakukan ciuman ringan di bibirnya. Gu Yuena akhirnya membuka matanya, memperlihatkan pupil ungunya yang berkilauan. Dia menatap tajam ke arah Tang Wulin di depannya. Dia sepertinya ingin merek memori dia ke dalam jiwanya. Dia menjawab dengan lembut, aku juga mencintaimu. Tang Wulin memeluk sosok cantiknya dengan erat. Tubuhnya kembali berdenyut-denyut. Gu Yuena sedikit cemberut. Tang Wulin terkejut dengan ini. Maaf saya. Gu Yuena menggelengkan kepalanya dengan lembut dan menariknya mendekat. Ini adalah istana kekaisaran bintang Luo. Kita harus pergi. Tang Wulin tercengang. Dia tiba-tiba teringat di mana mereka berada, dan hasratnya agak mereda. Dia mengangkat kepalanya dan melihat pancaran 9 warna yang tampaknya telah mengambil bentuk. Gu Yuena mengangkat lengannya dengan malas dan mengetuk cahaya itu dengan ringan. Pada saat yang sama, dia memuntahkan mutiara 9 warna dari mulutnya. Pusaran sepertinya segera muncul di sekitar Ratna. Itu menyedot semua pancaran dari luar dan melonjak ke tubuh mereka. Tang Wulin merasakan gelombang energi yang sangat kuat memasuki tubuhnya. Garis keturunannya dibersihkan, dan jiwanya dimurnikan. Kekuatan jiwanya tumbuh dengan liar seperti air mancur panas yang memancar. Mereka bermandikan pancaran 9 warna. Sisik mereka berangsur-angsur muncul dan menutupi tubuh telanjang mereka. Gu Yuena menjauhkan pinggulnya. Dengan geraman lembut, dia akhirnya berpisah dengannya. Dia berbalik ke arah lain, sedikit malu. Soul Land 3 Chapter 1395. Chapter 1395, Wulin, saya cinta kamu.
Tang Wulin merasa seperti yang dia lakukan setelah menyelesaikan transformasi Dewa Naga dengan Gu Yuena. Namun, tidak seperti yang terakhir kali, ini bukanlah peningkatan sementara. Sebaliknya, basis kultivasinya benar-benar meningkat. Gu Yuena bangkit dan berkata dengan lembut, "Ayo kita tinggalkan tempat ini dulu." Saat dia mengatakan ini, cahaya perak berkedip di sekitar tubuhnya saat elemen spasial melonjak. Pada saat yang sama, dia mengangkat tangan dan menekan tempat tidur. Dengan kilatan cahaya perak, mereka menghilang dari tempat tidur pada saat yang bersamaan. Dengus teredam datang dari bawah tempat tidur. Setelah beberapa lama, Dai Yun Er merangkak keluar. Karena ini adalah kamar tidurnya, bahkan ketika dia merangkak keluar dari bawah tempat tidurnya, tidak ada jejak debu di tubuhnya. Namun, dia memiliki dua lingkaran hitam besar di matanya. Ekspresi wajahnya juga sangat aneh. Bahkan ada sedikit teror. Dia bergumam pada dirinya sendiri, bukan manusia. Mereka bukan manusia. Dia tidak bisa membantu tetapi menggigil seolah dia kedinginan. Dia melihat tubuhnya yang lemah dan indah. Tidak peduli bagaimana dia memikirkannya, dia tidak berpikir bahwa dia bisa menahannya. Apakah pria itu benar-benar manusia? Dia melihat akibatnya di tempat tidurnya. Pada saat itu, Dai Yun Er merasa ingin menangis, tetapi tidak ada air mata. Dia telah memeras otak untuk membuat rencananya yang cerdik, tetapi dia akhirnya menjadi gaun pengantin wanita lain. Pada saat itu, dia ingin sekali menabrak dinding dan mati. Namun, dia juga dipenuhi dengan ketakutan yang mendalam tentang apa yang akan terjadi setelahnya. Jika dia adalah wanita malam itu, apakah dia masih hidup? Pantas. Tidak heran jika dia menyukainya dan tidak ada yang lain. Mereka bukan manusia. Salah satu dari mereka. Cahaya perak berkedip. Ketika mereka muncul kembali, Tang Wulin menyadari dengan kaget bahwa dia telah tiba di hutan bersama Gu Yuena. Tubuh mereka sama-sama tertutup sisik. Ini adalah pertama kalinya dia melihat Gu Yuena tertutup sisik naga perak. Namun, kontur tubuhnya yang menarik masih terlihat dengan sempurna. Meskipun mereka bersenang-senang di malam hari, Tang Wulin langsung merasa darahnya dibakar lagi. Dia secara naluriah memeluk pinggang rampingnya. Gu Yue. Ketika Gu Yue merasakan nafas panasnya yang menyengat, dia segera melompat karena terkejut. Dia tersipu dan berkata, "Apakah kamu tidak merasa cukup?" "Tidak, aku tidak akan punya cukup uang bahkan untuk seumur hidup." Sebagai pemula, setelah dia baru saja merasakan keajaiban persatuan mereka, tidak mungkin dia tidak tergoda. Gu Yuena memberinya pukulan lembut. "Kenapa kamu dengan Dai Yun Er?" Tang Wulin sedikit tertegun. Dia tiba-tiba teringat akan situasinya tadi malam. Sambil mengerutkan kening, dia menjawab, "Saya tidak tahu. Saya ingat dengan jelas bahwa saya telah kembali ke markas Sekte Tang tadi malam. Oh ya, kami diserang oleh kultus Roh Kudus tadi malam. Penyerang kami adalah..." Dia menceritakan kejadian dari malam sebelumnya. Ketika dia mencapai bagian di mana dia kembali ke markas Sekte Tang untuk berkultivasi, dia tidak dapat mengingat bagaimana dia berakhir di kamar tidur Dai Yun Er. Dia bahkan kehilangan kendali atas emosinya untuk sesaat. Dia pasti memberimu sesuatu untuk dimakan yang membuatmu seperti itu. Dai Yun Er ini benar-benar. Ketika dia memikirkan tentang fakta bahwa seseorang telah dengan sengaja merencanakan untuk melakukan sesuatu yang jahat dengan pria yang dirindukannya ini, Gu Yue tidak bisa menahan untuk tidak memutar matanya ke arah Tang Wulin. Namun, tindakannya ini menggelitik hati Tang Wulin. Lengannya di sekelilingnya mulai berperilaku buruk lagi. "Jangan bergerak." Gu Yuena meraih tangannya. Dia meletakkan kepalanya di dadanya dan merasakan kehangatannya. "Aku bisa mendengar semua yang Er katakan padamu." Dia mendesah pelan. Tang Wulin menjawab, "Apakah kamu terbangun karena tadi malam? Di mana Er?" Tang Wulin baru saja teringat pada Er. Gu Yuena mengangkat kepalanya, terlihat sedikit bingung saat dia menatapnya. "Terkadang, bahkan aku tidak tahu apakah aku Gu Yue atau Er. Meskipun aku berusaha keras untuk tidak bergabung dengannya karena aku ingin dia terus ada, bagaimanapun juga kita adalah satu tubuh. Dengan peningkatan dalam basis kultivasi saya, kami masih akan bergabung bersama. Tadi malam, sepertinya kita sudah menggabungkan sebagian besar dari diri kita sendiri. Awalnya, saya pikir jika sesuatu terjadi pada salah satu dari kami, orang lain akan hilang sama sekali. Namun, saya tidak berpikir bahwa itu masalahnya sekarang. Setelah penggabungan tadi malam, kami sepertinya hidup berdampingan. Hanya ingatan kita yang digabungkan." Tang Wulin tercengang ini. Dia kehilangan kata-kata.
Gu Yuena melanjutkan, dia sangat menyukaimu. Aku mulai menyukaimu karena pengaruhnya sejak awal. Jika tidak, semua yang terjadi setelah itu tidak akan terjadi. Namun, dia tidak tahu bahwa dia seharusnya tidak membangunkanku. Aku seharusnya menahan rasa iriku juga. Jika saya tetap tidur, dia mungkin bisa membuat beberapa keputusan sendiri. Mungkin, kalian berdua bisa berakhir bersama. Maksud kamu apa? Tang Wulin menatapnya dengan kaget. Gu Yuena menunduk dan tidak menatap mata Tang Wulin. Jika kita menjadi musuh suatu hari nanti, maukah kamu membunuhku? Tanpa ragu, Tang Wulin menjawab, tentu saja tidak. Bagaimana kita bisa menjadi musuh? Senyuman masam muncul di ujung bibir Gu Yuena. Dia memeluk Tang Wulin lebih erat. Kamu tidak mengerti. Bagaimana jika, suatu hari, saya memutuskan untuk menghancurkan seluruh dunia? Akankah kau tetap tanganmu melawanku bahkan saat itu? Tang Wulin berkata dengan ekspresi bingung, saya tidak tahu. Hari itu tidak akan datang. Anda orang yang baik, mengapa Anda menghancurkan dunia? Anda tidak bersama kultus Roh Kudus. Gu Yuena menarik napas dalam-dalam dan mendorong Tang Wulin dengan lembut. Ada beberapa hal yang harus dilakukan meskipun kita tidak mau. Ada juga beberapa tugas yang harus dilakukan apapun yang terjadi. Wulin, suatu hari, kamu akan mengerti mengapa aku sangat kesakitan. Sejak saya bangun, saya masih harus memikul tanggung jawab yang menjadi milik saya. Ini adalah salah satu taman di dalam kota Starluo. Tinggalkan Starluo secepat Anda bisa. Saya bisa merasakan perang sudah dekat. Cahaya perak beriak lembut di tubuh indahnya. Hanya sisik terbalik Raja Naga Emas yang tergantung di depan lehernya yang berkedip-kedip dengan cahaya keemasan. Jangan pergi. Tang Wulin mengambil langkah maju dan ingin menangkapnya. Namun, Gu Yue menggelengkan kepalanya dengan sedih ke arahnya. Tubuhnya mulai memudar. Dengan apa yang kita miliki tadi malam, saya tidak menyesal lagi. Wulin, aku mencintaimu. Cahaya perak runtuh dengan sendirinya. Ruang itu melengkung, dan dalam sekejap mata, Gu Yuena menghilang tanpa jejak. Melihat ruang kosong di hadapannya, tangan yang dulu memeluk tubuhnya kini hanya memeluk udara. Rasa kehilangan yang besar menggantikan perasaan bahagia yang dia rasakan beberapa saat yang lalu. Mengapa dia dan Na-Er begitu tertutup? Beban apa yang mereka pikul di pundak mereka? Itu pasti terkait dengan pagoda jiwa entah bagaimana, tapi aku sekarang adalah guru sekte Tang. Saya adalah Master Pavilion Dewa Laut dari Akademi Shrek. Tidak bisakah aku melindungi mereka? Mengapa mereka harus meninggalkan saya? Rasa sakit yang hebat menyerang hatinya. Tang Wulin tidak bisa membantu tetapi melemparkan pukulan ke udara. Ledakan sonik yang dalam terdengar. Pukulannya telah menciptakan lubang hitam dengan diameter lebih dari 1 meter di udara. Kekuatan hisap yang luar biasa menarik Tang Wulin dengan sangat kuat sehingga dia tersandung ke depan. Kekuatanku. Tang Wulin dengan cepat menstabilkan tubuhnya sendiri dan melihat tinjunya sendiri dengan kaget. Ini bukanlah sesuatu yang bisa dia lakukan sebelum ini. Dia buru-buru memfokuskan semangatnya dan melihat ke dalam dirinya sendiri. Dia mengamati segel Raja Naga Emasnya sendiri. 6 segel yang tersisa setelah segel ke-12 masih utuh. Namun, tubuhnya sempat mengalami beberapa perubahan aneh lagi. Meridian emas, tulang, dan organ dalamnya ditutupi dengan cahaya 9 warna yang samar. Yang lebih mengejutkannya adalah inti jiwanya. Inti jiwanya telah membesar 2 kali ukuran aslinya. Kekuatan jiwanya yang padat mencair sepenuhnya, tetapi yang aneh adalah inti jiwanya mengalir ke atas seperti air terjun terbalik. Itu terhubung dengan lautan rohnya. Setelah diperiksa lebih dekat, dia bisa merasakan bahwa sepertinya ada inti jiwa lain di dalam lautan rohnya. Itu jauh lebih kecil dari inti jiwa aslinya, tetapi masih mampu berkomunikasi dengannya. Dia tahu apa arti inti jiwa kedua. Ini adalah tanda dari Hyper Douluo. Itu juga jalan yang harus diambil jika dia ingin menjadi limit Douluo. Soul Land 3 Chapter 1396. Chapter 1396 Pemberitaan. Selain itu, memiliki inti jiwa kedua berarti dia setidaknya harus berada pada tingkat judul Douluo. Dengan kata lain, bercinta dalam semalam telah membuatnya mengalami perubahan total dan mencapai peringkat judul Douluo dalam sekali jalan. Bahkan Tang Wulin berpikir bahwa ini tidak bisa dipercaya. Sepertinya terlalu mudah. Meskipun langkah kultivasinya sudah sangat cepat, dia memperkirakan bahwa dia akan membutuhkan sekitar 2 tahun untuk mencapai pangkat judul Douluo sambil memiliki dasar yang kuat. Namun, yang mengejutkan, dia telah mencapai prestasi itu pada saat itu juga.
Ketegasan fondasinya tidak perlu disebutkan. Tidak setiap judul Douluo dapat memiliki inti jiwa kedua. Sekalipun itu hanya langkah pertama, itu sudah merupakan prestasi yang luar biasa. Memiliki inti jiwa kedua berarti bahwa dia tidak akan memiliki hambatan dalam kultivasinya sampai dia setidaknya berada di peringkat 95. Ketinggian yang mengejutkan ini berbeda seperti langit dan bumi dibandingkan dengan rasa sakit yang harus dia tanggung saat dia masih muda. Tang Wulin tidak pernah menyangka bahwa dia akan mengalami transformasi yang aneh. Dia berdiri dengan hampa di tempatnya untuk sesaat. Ketika dia memastikan bahwa dia tidak sedang bermimpi dan semua yang telah terjadi sebelum ini nyata, hati Tang Wulin berangsur-angsur menjadi tenang. Gu Yuena, dia pasti memiliki rahasia yang tak terkatakan. Sebelumnya, dia mengira dia khawatir dia tidak akan bisa melindunginya, bahwa ada sesuatu yang mengancam keamanannya. Namun, tampaknya bukan itu masalahnya sekarang. Mereka berdua sudah cukup kuat. Dia memiliki Akademi Shrek dan Sekte Tang di belakangnya juga. Bahkan jika dia menghadapi musuh yang tangguh seperti Pagoda Roh atau bahkan Kultus Roh Kudus, bukan berarti dia tidak berdaya melawan mereka. Jika dia mau, dia bisa kembali ke sisinya jika dia mau. Juga, dengan basis kultivasi mereka saat ini, jika mereka melepaskan transformasi Dewa Naga, mereka bahkan dapat melarikan diri dengan nyawa mereka ketika menghadapi limit Douluo, selama limit Douluo itu bukan semu. Jadi, apa rahasia yang sulit dikatakannya? Tidak mudah baginya untuk mencoba menemukan jawabannya. Dia hanya bisa memikirkan semuanya saat dia pergi. Bagaimanapun, dia harus menjadi lebih kuat. Tang Wulin lebih yakin akan hal ini dari sebelumnya. Hanya jika dia cukup kuat dia bisa membantu Gu Yuena ketika rahasianya yang dirahasiakan akhirnya muncul. Rasa sakit di hatinya berangsur-angsur mereda, dan keanggunan yang menawan kembali padanya. Tadi malam sungguh luar biasa baginya. Juga, dia memahami motif Dai Yun untuk melakukan apa yang dia harus lakukan padanya. Untuk putri ini, dia tidak dapat menemukan dalam hatinya untuk membencinya. Selain itu, justru karena tindakannya itulah dia dan Gu Yuena bisa berkumpul. Jika tidak, dia tidak tahu kapan dia akan melihat kekasihnya lagi. Sekarang setelah dia memikirkannya, segalanya tampak agak aneh. Pagi telah pecah dan dia tidak berada di markas Sekte Tang. Yali pasti sangat khawatir. Dia memutuskan untuk kembali sebelum hal lain. Dia mengeluarkan satu set pakaian baru dari perangkat jiwa penyimpanannya dan keluar dari taman. Setelah memastikan posisinya, dia buru-buru kembali ke markas Sekte Tang. Dia baru saja melangkah ke dalam gedung ketika sebuah cahaya melintas di depan matanya. Roh Kudus Douluo yang tampak cemas muncul di hadapannya. "Ibu," Tang Wulin menyapanya dengan tergesa-gesa. Roh Kudus Douluo mengamatinya. Tiba-tiba, matanya menunjukkan keterkejutan, "Apa yang telah kamu lakukan? Mengapa saya merasa aura Anda entah bagaimana menguat?" Basis budidayanya baru saja naik ke peringkat judul Douluo, jadi cincin jiwa adalah satu-satunya hal yang dia kurang saat ini. Kekuatan spiritual Tang Wulin belum terbiasa menyembunyikan basis kultivasinya sendiri. Ekspresinya sedikit canggung. "Ibu, mari kita bicara di dalam." Roh Kudus Douluo melihat bahwa dia memiliki topik yang menyakitkan dan memutuskan untuk tidak mendesak lebih jauh. Dia menariknya kembali ke kamarnya. "Saya sangat khawatir. Di pagi hari, Xie pergi untuk mengetuk pintu Anda. Saat dia masuk, dia tidak bisa menemukanmu. Hanya ada 2 sirkuit jiwa di sana yang lolos bahkan dari deteksi saya. Saya segera tahu bahwa sesuatu telah terjadi pada Anda. Untungnya, Anda berhasil kembali utuh. Apa sebenarnya yang terjadi?" Roh Kudus Douluo bertanya dengan tergesa-gesa. Tang Wulin terdiam dan memutuskan untuk menceritakan semuanya padanya. Dia membutuhkan orang lain untuk membantunya menganalisis pikiran Gu Yuena saat ini. "Ibu, ada sesuatu yang ingin ku beritahukan padamu. Ini tentang aku dan Gu Yue, dan juga Na-Er." Roh Kudus Douluo berusia lebih dari 100 tahun dan memiliki pengalaman yang kaya. Tang Wulin membutuhkan bantuannya dalam menganalisis apa yang terjadi pada Gu Yue dan Na-Er. Juga, dia memiliki kepercayaan penuh pada ibu baptisnya ini. Tanpa dia akan mati di tangan Raja Dunia Bawah Douluo Haluosa sehari sebelumnya. "Hilangnya Anda tadi malam terkait dengan mereka." Ekspresi kaget muncul di mata Yali. Tang Wulin menggaruk kepalanya sambil memasang ekspresi canggung. "Tidak, itu tidak ada hubungannya dengan kepergianku dari sini, tapi mereka akan muncul setelah itu. Biar saya mulai dari atas." Di sana, dia mulai dengan bagaimana dia dan Na-Er mengenal satu sama lain sejak mereka masih muda.
Dia bercerita tentang bagaimana dia bisa mengenal Na-Er dan membawanya pulang. Kemudian, ia melanjutkan dengan cerita hilangnya Na-Er, orang tuanya meninggalkannya, Wu Zhangkong yang menyukainya, dan akhirnya masuk ke Akademi Shrek. Dia menceritakan semua yang telah terjadi. Dia pada dasarnya meninggalkan proses kultivasinya. Dia fokus pada hubungan antara dia, Gu Yue, dan Na-Er. Dia juga memberitahunya tentang mereka berdua yang muncul setelah itu dan bergabung ke Gu Yuena. Semakin Roh Kudus Douluo mendengarkan, semakin jantungnya berdebar kencang. Dia memandang Tang Wulin, dan ekspresinya bingung. Seseorang dengan dua jiwa, yang dapat terpecah menjadi individu yang berbeda dan bergabung menjadi satu lagi. Aku belum pernah mendengar hal seperti itu, kata Yali tanpa ragu. Terkejut dengan kata-katanya, Tang Wulin berkata, kamu belum pernah menemui hal seperti itu sebelumnya. Yali menggelengkan kepalanya. Tidak, dan saya yakin tidak ada catatan tentang ini di buku sejarah manapun. Ini pasti semacam mutasi. Ini istimewa dan bahkan mungkin unik. Ada catatan yang menguraikan kejadian di mana makhluk jiwa dibudidayakan menjadi manusia. Misalnya, pendiri Sekte Tang, istri 1000 tangan Douluo Tang San. Dikatakan bahwa di awalnya adalah kelinci tulang lunak berusia ratusan ribu tahun yang dibudidayakan menjadi manusia. Ketika dia mendengar ini, hati Tang Wulin bergetar. Apakah dia tidak berbicara tentang ibu kandungnya? Yali melanjutkan, namun, bahkan jika makhluk jiwa dibudidayakan menjadi manusia, tidak mungkin menjadi dua orang, apalagi memiliki beberapa episode skizofrenia. Juga, garis keturunannya terkait erat denganmu, dan dia bahkan memberitahumu tentang Dewa Naga. Saya tidak ingat perpustakaan Akademi Shrek menyimpan catatan apapun tentang Dewa Naga. Cerita ini mungkin nyata, tetapi kemungkinan besar dia yang mengarangnya. Namun, tidak ada keraguan bahwa garis keturunan Anda terkait dengannya. Itulah sebabnya banyak hal telah terjadi. Saya tidak pernah tahu bahwa asal-usul Na-Er begitu misterius. Saat itu, Na-Er telah menunjukkan bakat luar biasa ketika dia belajar dengan saudara Ming. Kecepatan peningkatannya sama seperti yang Anda tampilkan baru-baru ini. Saat itu, Brother Ming dan saya mengira dia telah menemukan penggantinya. Saudara Ming bahkan berpikir untuk menyerahkan posisi Master Paviliun Dewa Laut kepada gadis kecil Na-Er di masa depan. Jiwa bela dirinya adalah tombak naga perak. Jika jiwa bela diri Gu Yue bukanlah sebuah elemental kontrol, tapi Silver Dragon King, seperti yang kau katakan, maka mereka mungkin benar-benar memiliki jenis hubungan yang baru saja kau bicarakan. Tapi itu aneh. Ada apa dengan mereka berdua? Apakah Anda tahu sesuatu tentang keluarga mereka? Tang Wulin menggelengkan kepalanya. Saya belum pernah bertemu keluarga mereka. Aku hanya tahu bahwa Na-Er dibawa pergi oleh anggota keluarganya saat itu, dan Gu Yue pasti dari keluarga kaya. Setelah itu, kami berpisah. Dia selalu sangat misterius. Setiap kali kami bertemu, dia tampak sedih, terutama setelah festival kencan. Dia terus mengatakan sesuatu seperti, dia tidak bisa bersamaku. Yali menatap Tang Wulin dalam-dalam. Tatapannya sedikit aneh. Kamu sangat mirip dengan saudara Ming saat itu, tetapi perempuan sekarang ini. Mereka lebih berani dari kita dulu. Wajah Tang Wulin memerah. Ibu. Tawa keluar dari mulut Yali. Jangan terlalu memikirkannya. Saya akan melakukan analisis sederhana tentang ini untuk Anda. Pertama, menurutku gadis muda Gu Yuena ini tidak ada artinya bagimu, dan dia sangat menyukaimu. Jika tidak, dia tidak akan menyerahkan dirinya kepada Anda. Juga, saya pikir ada dimensi yang lebih dalam hubungan antara kalian berdua. Jika tidak, saya belum pernah mendengar sesi bercinta antara master jiwa pria dan wanita yang mampu meningkatkan basis kultivasi seseorang dari Soul Douluo ke Judul Douluo. Itu seperti mencapai surga dalam satu langkah. Dengan dua poin ini, aku dapat menegaskan bahwa bagaimanapun situasinya, dia tidak bermaksud untuk menyakitimu dan dia benar-benar menyukaimu. Adapun rahasia apa yang dia simpan, kita hanya bisa menunggu dia mengungkapkannya. Terlalu sulit bagi kami untuk mengetahuinya sekarang. Ketika Anda kembali, cobalah memobilisasi beberapa pasukan Sekte Tang untuk menyelidiki keluarganya. Mungkin Anda akan menemukan sesuatu. Anda, misalnya, tidak perlu terlalu khawatir tentang ini. Dia memberi Anda segalanya dan menyelamatkan hidup Anda ketika Anda dalam bahaya beberapa kali. Apalagi yang kamu butuhkan apa yang seharusnya Anda lakukan sekarang menjadi lebih kuat. Jika dia benar-benar dalam bahaya, Anda bisa membantunya saat itu. Masalahnya tidak bisa menjadi masalah selamanya. Waktunya akan tiba ketika harus ditangani.
Ketika hari itu tiba, kebenaran akan tersingkap secara alami. Juga, Art